Ustadz, bagaimana hukum menjamak sholat duhur dan asar? Pekerjaan saya, Ustadz, ketika saya dinas ini kan di dinas perhubungan, Ustadz. Kadang juga kalau misalnya ada acara-acara yang ramai, lagi jaga gitu, Ustadz. Kadang juga susah meninggalkannya, Ustadz. Jadi, apakah bisa jamak duhur dan asar ini, Ustadz? Ya, hukum asalnya jamak itu boleh dilakukan karena ada sebab-sebab tertentu, seperti seorang itu sakit, atau seseorang itu musafir, atau dalam kondisi di mana seperti hujan lebat, ya, maka ketika kita sholat di masjid, tentunya boleh di masjid itu dilaksanakan maghrib isya langsung dijamak, karena kalau kalau dilakukan pada waktunya masing-masing, maka tentunya akan memberatkan jamaah itu datang 2 kali ke masjid, sementara dalam kondisi hujan lebat, ya, hujan lebat. Nah, jadi hukum asalnya seperti itu, bahwa jamak itu dibolehkan pada saat seseorang itu, atau dalam kondisi seseorang itu memiliki kebutuhan dan kondisi-kondisi tertentu. Ya, jadi itu dibolehkan jamak, ya, dibolehkan jamak. Ya, begitu pula dalam hal-hal yang kondisi-kondisi insidentil, ya, di mana kita sulit untuk melaksanakan sholat itu pada waktunya. Ya, kalau dahulu Rasulullah SAW menjamak sholat itu karena peperangan. Ya, peperangan itu kan tidak bisa diprediksi ini kapan selesai. Maka Rasulullah itu menjamak sholatnya, bahkan dalam beberapa atau dalam satu kejadian Rasulullah menjamak beberapa sholat dalam peperangan itu. Ya, nah ini para jamaah sekalian mengisyaratkan kepada kita bahwa jamak itu dibolehkan, tetapi untuk hal-hal yang sifatnya insidentil. Ya, makanya dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW terkadang menjamak sholat itu min ghairi khaufin wala matar. Rasulullah SAW menjamak sholat itu tanpa ada kondisi ketakut, ya, jadi tidak ada kondisi takut, wala matar, begitu pula tidak hujan. Jadi untuk kejadian-kejadian atau hal-hal yang sifatnya insidentil, seperti tadi, ya, karena ada kesibukan sehingga dia mengakhirkan sholat duhur ke sholat asar. Tapi itu jangan dijadikan sebagai kebiasaan, ya, jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Untuk hal-hal yang insidentil, maka dibolehkan sekali-sekali. Wallahu ta'ala. Meskipun sebagian para ulama mengatakan sebenarnya itu yang dimaksudkan adalah jamak suri. Jamak suri itu artinya apa? Sengaja sholat duhur itu diakhirkan di akhir waktu, dan sholat asar itu dilakukan di awal waktu. Jadi kelihatannya seperti dijamak, tapi pada hakikatnya dikerjakan pada waktunya masing-masing. Cuma sholat duhur yang diakhirkan di akhir waktu, kan antara duhur dan asar itu tidak ada jeda. Yeah. Tidak ada jeda. Jadi setelah akhir waktu dia sholat duhur, kemudian di awal waktu dia melakukan sholat asar. Itu sebagian mengatakan bahwa hadis bahwa Rasulullah menjamak dalam kondisi tidak ada ketakutan dan tidak ada hujan, itu maksudnya adalah jamak suri. Ya, jadi formalitas kelihatannya seperti jamak, tapi pada hakikatnya bukan jamak. Tapi sebagian mengatakan tidak, boleh dijamak untuk hal-hal yang sifatnya insidentil.